ya, kandang menjangan atau gembira loka dikeluarkan, semua itu akan mengurangi pahala berpuasa. Jadi lebih baik berpuasa itu menyendiri kalau bisa ya. Jangan banyak kumpul-kumpul. Nanti kalau kumpul-kumpul akhirnya rasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan menikmati bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati yang namanya bulan Ramadan. Ada yang diambil nyawanya sebelum Ramadan datang, ada. Ada yang belum sampai bulan Ramadan sudah diambil, dipanggil Allah untuk menghadap Allah, masuk ke liang lahat. Berarti nikmatnya tidak sampai ke bulan Ramadan. Bukan berarti su'ul khotimah, tapi nikmatnya kurang sempurna. Andai saja nunggu beberapa jam sudah bulan Ramadan, maka meninggalnya sangat istimewa. Ada juga yang masuk bulan Ramadan sehat walafiat, banyak uang, banyak rezeki, tapi belum dapat hidayah, belum mau berpuasa. Ada Bapak Ibu? Banyak. Kalau siang-siang lewat jalan raya itu ada angkringan itu kadah kaki, sikil uncang-uncang itu. Nah niku napa ya, tidak semua orang Islam itu husnudonnya, tapi nyatane banyak orang Islam yang belum mau melaksanakan puasa. Maka dari itu nikmat yang luar biasa menghadiri pengajian sebelum berbuka, berarti tanda kalau kita mempersiapkan puasa, mengisi hari-hari puasa dengan hal-hal yang bermanfaat. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada uswah abadi kita, junjungan kita, beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita yang sekarang ini mulai kehilangan pamor, mulai kehilangan pengaruh karena anak muda di zaman sekarang, bahkan orang tua sekarang tercandu-candu dengan yang namanya HP, sosial media. Yang digandrungi bukan lagi tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh baik, tapi yang digandrungi adalah yang punya paras, yang rupawan, yang punya follower banyak, yang punya fans banyak, itu yang digandrungi. Akhirnya apa? Nilai-nilai baik, nilai-nilai luhur agama Islam yang dibawa Rasulullah perlahan-lahan mulai hilang. Sikap sopan santun di hadapan orang tua, kemudian kalau disuruh orang tua itu beda anak sekarang sama anak yang dulu. Banyak alasan ya. Itu yang mengakibatkan penting sekali merevitalisasi bagaimana kita tetap eksis di dunia maya, punya IG, punya Twitter, punya WA, tapi kita juga tetap meneladani suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu majelis-majelis sholawat, majelis-majelis pengajian, majelis-majelis ilmu itu penting sebagai sarana untuk tetap mengeksiskan agama kita, bahwa beragama itu tidak hanya tertulis di KTP, tapi juga harus ada bukti baik secara hati maupun secara tindakan, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah puasa pertama. Pastinya saya masih yakin Bapak Ibu tahu tentang hukum-hukum berpuasa, syaratnya apa,
fardunya apa, sunnahnya apa, dan yang dilarang itu apa. Tapi sekarang ini banyak orang yang ingatannya tidak terlalu panjang, sehingga gampang lupa. Sekarang aja anak-anak kecil aja itu gampang lupa, lalen. Apalagi yang sudah tua. Maka dari itu hari ini ingin saya sampaikan, biar 29 hari ke depan, agar mungkin 28 kalau nanti puasanya 29, puasanya mantep karena tahu yang dilarang apa, yang disunahkan apa, yang disyaratkan apa. Kita di sini hari ini merangkum dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Imam Ahmad bin Husain Asy-Syahir di Abi Suja. Jadi Abi Suja ini penulis kitab fikih yang diambil dari dalil-dalilnya dari kitab-kitab hadis. Ini dirinci di sini namanya kitab Fathul Qorib. Ya, jadi di sini cuma ringkasan poin-poinnya. Ya, tidak dijelaskan secara rinci nanti dalilnya apa. Nanti kalau dalil nanti kelamaan, bahas fardunya nanti lama sekali. Ini langsung poin-poinnya, tapi ini sumbernya sudah sangat jelas. Di sini ada yang namanya Kitabus Shaumi, namanya kitab berpuasa. Jadi di sini ada satu bab khusus yang menjelaskan terkait dengan puasa. Puasa itu apa? As-shaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. Secara bahasa, puasa itu artinya imsak, menahan. Apa Bapak Ibu? Menahan. Secara bahasa, secara istilah, yaitu al-imsaku an muftira biniyatin makhsusah jami'i naharin qabil shaumi min muslim akilin tahirin min khisin wa nifas. Jadi secara istilah, puasa itu adalah imsak anil muftiron biniyat. Imsak menahan sesuatu dari sesuatu yang membatalkan dengan niat yang khusus. Makanya setiap akhir sholat tarawih kita sama-sama niatnya seperti apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau niatnya tidak malam hari, maka puasanya tidak sah, karena puasa itu niatnya di malam hari. Ya, di malam hari. Karena sesuatu yang tidak diniati, maka sesuatu itu tidak dihitung ibadah. Maka itu fungsinya ketika setelah sholat tarawih kita bareng-bareng melafalkan niat. Itu fungsinya mengingatkan kita semua bahwa niat itu merupakan salah satu wajib dari berpuasa. Karena kalau mulut kita mengatakan nawaitu shauma ghadin sampai akhir, otomatis hati kita kan nggak mungkin berbeda ya. Hati kita niat juga. Itu pentingnya niat, sehingga karena apa? Kalau tidak niat, puasanya tidak sah. Karena tidak diawali dengan rukun yang pertama dari puasa, itu niat. Setelah itu, wasyaraitu wujubi siyami salah satu asya. Syarat wajib berpuasa itu ada 3. Syarat itu harus ada sebelum orang melakukan puasa. Syarat masuk SMA itu harus punya ijazah SMP. Namanya syarat itu harus ada sebelum masuk, harus ada sebelum melakukan. Itu namanya syarat. Syarat berpuasa itu apa aja? Di sini disebutkan 3. Yang pertama, al-Islam, pasti syaratnya beragama Islam. Hati-hati Bapak Ibu, kafir atau murtad itu kadang bisa disebabkan karena lisan. Contohnya gini Bapak Ibu, kita ngarani tetangga anak keluarga kita kafir, maka kita otomatis kafir. Oh kafir gue, berarti kita otomatis lock out.
Maka untuk itu setiap mau wudhu, setiap mau apa, kita disunahkan membaca syahadat agar kita menghindari kalau kita sewaktu-waktu ngomong mengkafirkan orang, memurtadkan orang secara tidak sengaja. Karena apa? Sholat, kalau posisi kita murtad ya sholatnya tidak diterima. Maka hati-hati sekali Bapak Ibu menjaga lisan, jangan sampai ngarani uang, oh kowe ora poso, kowe kafir lah. Berarti otomatis puasa kita batal. Karena apa? Kenapa batal? Syarat yang pertama berpuasa yaitu beragama Islam sudah gugur. Gugurnya kenapa? Karena kita keluar dari agama Islam dengan apa? Mengatai atau menghukumi, menghakimi orang lain berkafir. Maka hati-hati sekali. Yang pertama Islam. Ya, syarat pertama Islam berarti kalau kita beragama Islam boleh berpuasa, malah wajib kalau puasanya bulan Ramadan. Yang kedua adalah bulugh, balik, sudah sampai umurnya. Bagi perempuan itu sudah haid, bagi laki-laki sudah mimpi basah. Ini yang laki-laki sudah mimpi basah belum nih mas-mas? Ya, kalau sudah berarti sudah wajib berpuasa. Nah, kalau belum, usia 20 tahun belum pernah mimpi basah berarti ada kelainan ya. Berarti nggak normal, ini bisa dipertanyakan. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Jadi orang gila tidak wajib berpuasa. Kalau ada teman kita orang Islam tidak berpuasa, Islam ya syarat pertama sudah wajib, dia sudah dewasa berarti dia wong edan. Kalau ada orang Islam berakal tidak berpuasa maka dia orang edan karena dia tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Kemudian ada syarat lain yang ini di luar dari ketiga syarat, yaitu wal qudratu ala shaum, dan mampu melaksanakan puasa. Jadi ada syarat orang berpuasa itu harus kira-kira. Kalau kira-kira nggak mampu, sakit-sakitan, ya jangan dipaksakan berpuasa. Kecuali kalau saya yakin saya mampu, nanti tiba-tiba sakitnya kambuh, baru nanti membatalkan puasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Fardu atau rukun puasa itu ada 4. Kalau syaratnya 3 ya, Islam, baligh, dan berakal. Kalau beragama Islam sudah baligh umurnya dan normal tidak edan atau berakal sehat, namanya apa? Waras, maka wajib berpuasa. Sedangkan rukun puasa itu ada 4. Yang pertama adalah an-niyat. Rukun pertama adalah niat. Niat itu yang tadi ya, di malam setelah melaksanakan sholat tarawih. Itu fungsinya agar kita bareng-bareng niat, semuanya tidak ada yang lupa. Karena kalau lupa, rukun tidak ada di ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Kalau puasa lupa niat, maka niatnya puasanya tidak sah. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Bapak Ibu pagi-pagi bangun jam 6, tiba-tiba buka lemari nggak ada beras, nggak ada apa-apa, maka boleh berpuasa. Niatnya seketika itu. Ya, seperti itu. Itu perbedaan puasa wajib dan sunnah. Jadi kalau wajib yang puasa Ramadan atau puasa nadar itu harus diniatkan mulai dari malam hari. Seperti itu. Yang kedua adalah al-imsak, ngeker. Ngeker itu menahan. Anil akli wa syurbi, menahan dari makan dan minum. Jangan sampai puasa makan, namanya tidak puasa. Kecuali lupa puasa hari pertama dibablaske turu. Tiba-tiba awan-awan ora sadar nek puasa tangi buka meja makan,
rong piring konangan ibune, Mas kowe poso to? Oh iya lali. Maka puasanya boleh dilanjut karena lupa. Tapi kalau sengaja ya batal. Sengaja jajan dengan angkringan itu ya batal. Kemudian yang selanjutnya adalah wal imsaku anil jima, dan menahan diri dari berhubungan suami istri. Yang suami istri aja tidak boleh berhubungan, apalagi yang tidak bersuami istri. Itu jelas. Karena hukumannya ya Bapak Ibu ya, yang berhubungan suami istri ini berat Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-sekali coba-coba ya. Karena apa? Untuk mengganti satu hari puasa yang siangnya Bapak Ibu melakukan hubungan suami istri, itu gantinya adalah 2 bulan berpuasa berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Misalnya sudah 59 hari kurang sehari, sedino tok wis rampung, tiba-tiba batal, maka kudu ngulang dari hari pertama lagi, berat. Ya, makanya jangan sekali-kali, bentar manajemen bagaimana. Yang selanjutnya adalah wa ta'ammudul qai, dan menjaga dari muntah yang disengaja. Muntah disengaja itu bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Panjenengan lebetaken napa? Jari niku teng telak napa? Ujung lidah niku pasti muntah. Itu yang tidak boleh. Kalau muntahnya tidak disengaja, tiba-tiba muntah ya tidak apa-apa. Seperti itu. Itu adalah rukunnya, itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua ngeker ya, menjaga dari makan dan minum, yang ketiga menjaga dari berhubungan badan suami istri, dan yang keempat menjaga diri dari muntah yang disengaja. Kemudian walladzi yuftiru bi shaimi asyrata asya, yang membatalkan nih. Yang membatalkan orang yang berpuasa itu ada 10. Yang pertama itu ma wasala amdan ilal jawf, memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam lubang-lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu apa? Mulut, hidung, telinga. Itu lubang yang terbuka. Maka batal. Makanya puasa itu tidak boleh pakai cotton bud, karena itu sengaja kita memasukkan ke lubang yang terbuka. Yang kedua adalah dengan sengaja memasukkan ke bagian lubang yang tertutup. Contohnya farji ya, bagian kelamin depan dan juga yang belakang. Itu kan tertutup. Sengaja dimasukkan, maka itu batal puasa. Kamu Pak? Oke, karena sudah buka, jadi kalau buka tidak etis kalau dilanjutkan ya. Kalau pengajian pada maghrib kan kalau dibablasin nggak apa-apa, tapi kalau buka selado rame. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi sudah tahu rukun puasa dan syarat berpuasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selama 30 hari ke depan, 29 hari ke depan, semoga kita full bisa beribadah dengan baik tanpa alangan suatu apapun. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun mancing ya? Sampun. Monggo sareng-sareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima
bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo dipun batalke puasa.